Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih nih ya, pemirsa di TV dimanapun berada ya. Jadi eh, saya akan bercerita sedikit atau sharing lah tepatnya tentang bagaimana eh, perjalanan saya sehingga alhamdulillah saya pada saat ini bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di Polandia ya, eh, di Eropa Tengah lah ya. Oke, sebelumnya mungkin ada beberapa patah kata yang perlu saya sampaikan untuk pemirsa di TV, ya. bahwa kemudian untuk bisa memperoleh sesuatu yang kita inginkan atau mungkin yang kita cita-citakan, banyak orang menasihati dan mengatakan kita harus bermimpi ya memang. Jadi bagi yang selesai dari pondok pesantren, biasanya kita itu diajarkan untuk memiliki mimpi yang tinggi. Mimpi ya. Bermimpi yang tinggi, itu yang penting. Jadi memang dulu saya di pondok pesantren itu kebetulan kan bersama-sama dengan Ahi Awaludin ini, Ustadz Awaludin. Jadi kita diajarkan seperti itu. Cuman pada saat itu memang saya belum memiliki ataupun memiliki cita-cita atau bercita-cita untuk kuliah ke luar negeri. Jadi ceritanya saya mulai bermimpi, berkeinginan, dan ya begitu kuat setelah saya masuk di bangku kuliah. Jadi ya bertemu dengan banyak teman-teman, kemudian diskusi, termasuk ada satu dosen saya dulu, beliau sudah almarhum, semoga beliau itu ditempatkan di sisinya yang tinggi, yang baik. Jadi dari situ yang betul-betul alhamdulillah saya seperti mendapatkan mimpi, punya cita-cita, dan ingin sekali rasanya mendapatkan kesempatan untuk berkuliah ke luar negeri. Jadi itu pertama ya, bahwa memang begitu penting sebuah mimpi itu ketika kita ingin meraih apa yang kita inginkan. Nah, itu yang penting ya. Kemudian setelah kita bermimpi, tentu kadang-kadang kita tidak cukup hanya dengan bermimpi. Kita harus berusaha. Nah, itu. Jadi berusaha. Kita mengetahui bersama bahwa yang namanya kuliah ke luar negeri itu satu hal yang paling penting mungkin ya, di antara beberapa hal lain adalah faktor lugoh, faktor bahasa. Berarti Ya, bahasa Inggris jadi ya? Itu bahasa Inggris ya. Jadi di Polandia bahasa Inggris ya? Di Polandia mereka punya bahasa bahasa sendiri, bahasa bahasa khusus Polandia. Ya. Bagaimana ini mengkaitkan dengan bahasa Inggris yang sudah dipelajari? Iya, jadi kebetulan bahasa Inggris itu adalah bahasa pengantar untuk gitu. kita berkuliah di sini. Pengantarnya adalah bahasa Inggris. Yang kedua adalah jadi kan kalau kita ingin kuliah ke luar negeri itu ada istilahnya pengakuan bahwa kita berkualifikasi gitu. dalam bahasa Inggris seperti itu. Atau di dalam bahasa Arab pun juga punya dia. Dia punya, ada kualifikasi semacam sertifikat yang menyatakan bahwa kita itu memperoleh level tertentu atau dianggap kompeten untuk bisa berbahasa menggunakan bahasa itu, atau ya di dalam interaksi sehari-hari kita paham seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini saya bahasa Inggris. Dan mungkin pemirsa di TV atau teman-teman mahasiswa yang sedang kuliah di sana juga penting bahasa Arab. Penting bahasa Arab untuk kemudian bisa sebagai istilahnya paspor.
ya, Nah, paspor untuk untuk masuk ke situ ya. memperoleh. Untuk masuk ya. Iya, enggak maksudnya sebagai apa istilahnya? Sebagai syarat, Oh iya, iya. sebagai syarat untuk mendapatkan apa namanya beasiswa lah seperti itu. Karena memang sebagian besar beasiswa itu mensyaratkan seperti itu. Dia ada dikenal kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya TOEFL, Ya. ada apa namanya IELTS, kemudian ada TOEIC. Jadi itu beberapa apa namanya semacam lembaga yang kita kemudian harus mengambil tes di sana, kemudian kita diberikan skor atau penilaian, dan itu yang kita gunakan untuk apa namanya mendaftarkan beasiswa. Sebagian besar seperti itu. Jadi bahasa itu yang kedua. Jadi faktor bahasa itu sangat penting bila mana kita ingin memperoleh beasiswa seperti itu ya. Nah, jadi apa kaitannya kemudian dengan usaha tadi ya? Yang bahasa tentu karena bahasa penting, maka usaha kita untuk apa namanya mengembangkan kapasitas kita, kemampuan kita menguasai bahasa Inggris pada kasus ini harus apa namanya betul-betul diusahakan. Ya, betul-betul di apa namanya difokuskan, kita kerahkan tenaga kita, pikiran kita untuk mempelajari kemudian bahasa itu sendiri ya. Itu ya caranya banyak ya, caranya banyak sekali, apalagi saat ini kan teknologi banyak sekali yang bisa kita gunakan, kita bisa manfaatkan untuk kemudian bisa apa namanya meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa. Dan saya yakin juga kalau di kampus-kampus itu dan mungkin di apa namanya di kampus Adi Aqabah juga apa namanya menyediakan kegiatan-kegiatan semacam ini yang bisa mengolah kemudian mengelola ya, sehingga apa namanya teman-teman mahasiswa bisa apa namanya memperoleh kemampuan berbahasa. Jadi itu ya, pertama tadi kita harus punya mimpi, yang kedua kita harus punya usaha lebih. Nah, selain bahasa tadi, yang kedua yang dari faktor usaha itu yang kedua adalah sering-sering apa namanya mencari informasi tentang beasiswa itu. Nah, harus update ya. Jadi ya harus tetap update gitu. Jadi kita apa namanya di zaman sekarang ini alhamdulillah banyak sekali apa namanya kesempatan-kesempatan yang terbuka. Bahkan pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah juga sekarang banyak sekali menyediakan beasiswa. Hanya saja kita harus lebih proaktif, update terus, cari tahu apa namanya informasi-informasi terkait tentang beasiswa ini. Ada yang beasiswa ke Timur Tengah, ada yang beasiswa ke apa namanya yang ke Eropa, kemudian ke apa namanya belahan dunia yang lain itu ya. Jadi kita harus tetap update informasi itu. Dan apa namanya ketika kita ketika kita sudah update betul-betul aktif dengan berita-berita tentang beasiswa tersebut, kadang-kadang kita juga akan terbiasa dengan apa namanya tanggal-tanggal penting. Ya. Jadi apa namanya informasi beasiswa dari sini tanggalnya kapan, kemudian dari bulan ini untuk sampai ke bulan itu berapa lama. Nah, itu kemudian kita sudah mulai apa namanya mengatur planning, mengatur perencanaan. Mulai dari yang tadi itu menyiapkan diri dari segi bahasanya, kemudian yang selanjutnya itu kita menyiapkan kemampuan diri kita dalam hal apa menulis ya, karena menulis penting juga ya. Jadi ada cerita itu apa namanya saudara di sini ya, teman mahasiswa juga dari Lombok, bahkan waktu itu karena kemampuan menulisnya, risetnya bagus, jadi itu sebagai salah satu penyebab kemudian dia memperoleh beasiswa di Polandia ini. Nah, jadi itu juga
penting untuk diasah. Jadi itu beberapa hal yang harus menjadi fokus, harus menjadi prioritas di dalam kita merealisasikan cita-cita dan mimpi kita untuk bisa berkuliah ke luar negeri seperti itu. Jadi harus terus diasah, harus terus diolah. Jadi itu mungkin beberapa hal yang saya pikir penting untuk diperhatikan, untuk disiapkan, apalagi yang mungkin sekarang siap-siap ya. Ada yang mungkin sedang bersiap-siap, atau mungkin ada yang memang belum sama sekali bersiap-siap. Ya, dari sekarang silakan cari informasinya. Ya, cari informasinya. Kemudian yang penting jangan pernah takut untuk mencoba. Coba dulu ya. Itu yang penting. Iya. Jadi dicoba saja. Begitu dapat informasi, dapat linknya, silakan apply. Silakan daftarkan diri Anda gitu loh. Jadi tidak perlu merasa takut, karena kalau kita sudah mencoba kita tahu hasilnya. Kalau kita sudah istilahnya mendaftarkan nama kita, paling tidak sudah terbaca gitu kan. Sudah terbaca nama kita di sana, sudah ada dalam list, sudah ada dalam catatan mereka. Jadi kita kadang-kadang sering terdiam di ruang angan-angan. Oh iya. Ingin aja tidak dicoba. Pengen aja gitu. Iya. Jadi kita hanya terdiam di situ gitu loh. Jadi enggak langsung ketika kita pengen kuliah, yang paling rasional kan tadi itu cari informasinya, dapat informasinya, kita apply. Kita daftarkan diri kita gitu. Jadi masalah hasil, masalah bagaimana selanjutnya, itu urusan belakang. Jadi kita harus betul-betul berani untuk mencoba, supaya kemudian kita juga bisa mengevaluasi diri kita. Di mana kekurangan, apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Berarti sudah berapa hari di situ? Sudah berapa tahun? Tahun ya. Saya ini sekarang semester akhir. Jadi dulu 2018 akhir, bulan Oktober, berangkat dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian sekarang ini sudah 2019, 2020, sudah di akhir studi. Alhamdulillah, hampir 2 tahun lah, hampir. Lumayan lah. Persis setelah gempa di Lombok itu. Setelah itu ya. Terus di sana apa nama kampusnya? Nama kampusnya Universitas Fistula, nama kampusnya. Emang itu saya di sini membuka belajar tentang berapa itu sekali setahun penerimaan beasiswa atau gimana? Untuk beasiswa ini kan yang memberikan kepada saya adalah beasiswa pemerintah Nusa Tenggara Barat. Jadi setiap jadi ada program yang dicanangkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat, yaitu mengirim 1.000 mahasiswa ke luar negeri gitu. Itu khusus di NTB aja atau memang se-Indonesia 1.000 itu? Itu di Pemuda Nusa Tenggara Barat. Yang itu yang akan jadi itu targetnya. Jadi bisa diikuti di Facebook juga, bisa diikuti beasiswa NTB, bisa di search di Facebook, supaya tahu perkembangan beasiswa ini. Karena targetnya 1.000 mahasiswa ke luar negeri, jadi sudah ada yang ke Malaysia,
Polandia yang paling banyak untuk saat ini. Ada yang ke Jepang. Nah, jadi silakan terbuka. Kalau dari luar NTB bisa? Nah, itu sejauh yang saya ketahui memang dikhususkan karena ini pemerintah NTB ya. Jadi yang saya ketahui ya, mungkin bisa diupdate nanti informasinya, bisa diikuti ya, khusus untuk ini pemuda NTB. Nah, itu. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, pernah nggak kepikir mungkin masa-masa sekolah di pondok dulu atau masa-masa bersama saya dulu di SMA, pernah nggak kepikir untuk berkuliah di luar negeri atau di Eropa? Ya, ya. Ini menarik pertanyaannya ini. Jadi apa namanya? Saya sebenarnya nggak pernah kepikiran bisa kuliah di Eropa itu. Ya, ya. Karena memang sampai kemudian saya punya cita-cita kuliah ke luar negeri, tidak berencana dan tidak berkeinginan untuk kuliah di Eropa. Ya, ya. Karena ada alasan khususnya gitu. Oh, itu. Karena memang saya ini apa namanya ada kalau dingin itu nggak bisa gitu, tidak bisa. Makanya itu tapi mungkin asumsi saya aja ya. Oh, ya, ya. Jadi kalau dingin itu memang saya tidak kuat, itu yang membuat saya kemudian tidak berkeinginan kuliah ke Eropa. Tapi alhamdulillah kenyataannya ternyata saya ingin kuliah ke negara yang berbeda, tapi kemudian saya diberikan kesempatan di sini. Dan memang pengalaman saya di sini alhamdulillah juga tidak terjadi apa yang apa namanya yang saya takutkan, mungkin saya khawatirkan. Ya jadi apa ya? Saya tidak pernah membayangkan, kemudian terus terang sampai hari ini saya masih merasa seperti dalam mimpi gitu. Ah, ya, ya. Bisa di sini ini. Alhamdulillah seperti itu. Jadi ya mungkin itu salah satu kekuatan dari mimpi ya. Memang kalau kita sudah bermimpi itu ya seperti itu. Gimana setelah mendapatkan beasiswa kuliah di Eropa, mungkin sebelum berangkat di situ ada berita kan, ada berita bahwa Anda ini lulus. Gimana perasaannya waktu itu pas ini? Iya. Di tengah Ya itu sekarang kan lagi sudah berkeluarga nih, tapi di sisi lain harus meninggalkan keluarga. Nah, di samping itu mimpi pengen kuliah ke situ. Nah, untuk ini mengimbangkan gimana? Ya, waktu pertama kali saya mendapatkan informasi itu perasaannya campur ya, perasaannya campur. Jadi ada bahagianya, kemudian ada ragu-ragunya juga gitu ya. Ada apa namanya? Pokoknya banyak sekali. Cuman yang jelas lebih dominan karena keinginan itu sangat besar, bahagia lebih dominan. Cuman banyak hal yang harus saya pertimbangkan kan. Karena seperti yang dikatakan tadi Ustaz Awaludin, saya sudah berkeluarga, kemudian saya harus apa namanya meninggalkan tentunya keluarga. Tapi alhamdulillah setelah diskusi memberitahu orang tua, kemudian berbincang bagaimana baiknya, mereka bilang silahkan diambil, lebih baik diambil gitu. Jadi mereka support, dukung sekali. Berarti alhamdulillah ya, sudah tidak terasa tapi sudah selesai, mau selesai ya. Iya, sudah di penghujung ini. Untuk mensinkronkan bahasa Inggris yang sudah dipelajari mungkin di pondok atau di tempat belajar dulu dengan bahasa suasana baru di Polandia itu berapa hari itu butuh waktunya? Kalau di sini kan kita
di kuliahnya kan pakai bahasa Inggris, Oh gitu. ya kan? Berarti tidak Jadi pakai bahasa khusus Polandia ya? iya, tapi kalau di apa namanya di lingkungan luar kampus Mm-mm. itu pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Polandia. Iya ya. Tapi eh, kebanyakan kita pakai bahasa Inggris ya, karena memang apa namanya beda sekali bahasa mereka. Jadi kalau kita mau itu harus khusus belajarnya lagi. Iya, iya. Mm-mm. Oh, berarti harus belajar lagi ya di situ. Ya kita belajar lagi kalau mau apa namanya bahasanya, bisa Oh gitu. bahasanya. Karena beda sekali. Oh, kalau di kampus berarti pakai bahasa Inggris ya? Iya, iya, bahasa Yang Inggris. yang bahasa keseharian baru pakai bahasa Polandia ya. Baru pakai bahasa Polandia. Dari Mm-mm. dari NTB berapa orang yang berangkat ke situ? Dulu kita ada 18 orang yang gelombang pertama. Mm-mm. Sekarang sudah gelombang berapa ya? Sudah gelombang ketiga ya. Iya, Saya kurang tahu pasti sudah berapa jumlahnya yang ini, iya, yang iya. dikirim karena banyak juga ke tempat lain, negara lain. Mm-mm. Seperti tadi ada ke Malaysia, kemudian Jepang. Ke Jepang Jadi ya. saya kurang tahu pasti berapa banyaknya. Oh gitu. Berarti nyebar ya. Nyebar, nyebar. Oh, yang kalau ke Polandia berapa orang pasnya? Yang saya tahu yang batch 1 itu 18 Oh gitu. yang seangkatan saya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Di situ khusus kuliah atau memang ada kegiatan selain kuliah atau gimana kursus? Ya, jadi enaknya di sini kuliah ke sini ini kita kan bisa juga Mm-mm. sambil kerja kalau Ya, kita mau, betul. dan ada kesempatan, nah kita bisa. Jadi eh, apa namanya, insya Allah mudahlah kita bisa dapat kerja selama kita kemudian mencari ya, dan apa namanya eh, maulah seperti itu ya. Iya, iya. Dan harus ada skill juga, Iya, ya, skill harus ya. ada skill. Itu penting itu kalau apa namanya eh, keluar Mm. harus ada skill. Mm-mm. Dan apa namanya eh, teman-teman yang apa namanya di pondok pesantren itu, Mm. saya sangat apa namanya sangat menganjurkan untuk Ya, punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri. Contoh di sini di Polandia, eh, ada rasa menyesal juga iya, iya. yang saya alami di sini. Iya. Karena dulu kan kita kalau di pondok pesantren ini, kita kan diajarkan dua bahasa itu kan, bahasa Arab, bahasa Inggris. Inggris, iya, iya. Tapi eh, ala kulli hal, saya lebih dominan bahasa Inggris, bahasa Arab nggak bisa.